Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat-sehat dalam kondisi pandemi ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dalam mata kuliah gambar teknik. Setelah minggu lalu kita membahas tentang bagaimana pandangan dan potongan, maka di minggu ini kita akan masuk ke aplikasi SolidWorks. Dan di pertemuan kali ini kita akan masuk ke dasar-dasar dalam aplikasi SolidWorks. Di akhir pembelajaran nanti diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan secara jelas bagaimana definisi SolidWorks itu sendiri, serta menjelaskan fungsi dasar SolidWorks. Jadi di gambar ini terlihat perbandingan ketika kita menggambar di masa lampau dengan gambar di era modern ya. Terlihat jelas perbedaannya kalau di gambar di sebelah kiri ini para calon engineer sedang menggambar dengan menggunakan meja gambar, peralatan yang bulky ya, besar gitu, nggak fleksibel sama sekali gitu ya. Selain memang bisa dilihat di gambar ini alat-alat yang digunakan sudah cukup lengkap ya. Di sini sudah ada penggaris siku, kemudian kertasnya, pulpennya sudah lengkap. Ini di gambar ini sih kertasnya masih kertas biasa ya, kertas A4 gitu. Biasanya kalau menggambar teknik, mungkin di pertemuan awal-awal sudah dijelaskan mengenai alat dan gambar ya. Ada yang namanya kalkir, yaitu kertas gambar yang bentuknya kayak tipis sekali ya, dan transparan. Itu kertas gambar yang digunakan oleh anak teknik biasanya, dan ciri khasnya adalah kita tidak bisa menghapusnya ya. Jadi begitu kita sudah coret, kita sudah gambar di sana, biasanya menggunakan Rapido, itu maka nggak bisa dihapus kecuali dengan kita kerik pelan-pelan menggunakan silet gitu ya. Lalu kita bisa pakai Rapido. Di zaman itu Rapido itu adalah pulpen gambar ya, pulpen gambar yang bisa diisi ulang. Nah, pulpen gambar ini punya ukuran mulai dari 0,1 mili sampai ke yang lebih besar lagi, ke 0,3, 0,5 dan seterusnya. Dan Rapido ini juga harganya cukup mahal ya pada saat itu. Ketika saya sekolah dulu tahun 2009 itu harganya satu biji Rapido aja 100.000. Dan itu kita nggak bisa ya, nggak sanggup kalau beli hanya semua seri ya, satu kotak gitu kita beli ukuran 0,1, 0,3, 0,5 sampai ukuran yang lebih tebal lagi, karena harganya terlalu mahal. Jadi kadang-kadang kita patungan ya, saya beli yang 0,1, kemudian teman beli yang 0,3, dan ketika mengerjakan kita bisa gantian gitu. Begitu sulitnya kita menggambar di zaman dulu, berbeda jauh sekali di zaman sekarang gitu ya. Dilihat di gambar sebelah kanan, kita bisa menggunakan PC, bahkan laptop atau notebook seperti ini, tentunya dengan spesifikasi yang sudah bisa dipakai untuk menggambar. Kita bisa melakukan gambar dengan hasil yang sangat bagus, presisi gitu ya. Kemudian tanpa perlu alat-alat gambar yang bisa dibilang tidak mudah juga untuk menggunakannya gitu ya. Karena misalkan Rapido itu sendiri ketika kita menggunakan itu terkadang kita harus sambil memutarnya ya agar tintanya tidak melebar gitu. Jadi sambil pakai Rapido kita tekan, kemudian kita sambil diputar juga gitu. Nah, itu tidak mudah menggunakannya dan butuh latihan juga. Apalagi kalau salah ya, kalau salah nggak bisa dihapus, jadi benar-benar sulit pada saat itu. Berbeda yang sekarang, kita sudah benar-benar dimanjakan dengan adanya teknologi yang super canggih saat ini, dan banyak juga aplikasi yang bisa kita pakai mulai dari AutoCAD 2000, dari seri yang lama sampai seri yang terbaru sekarang ya, sudah ada yang 2018 kalau nggak salah. Kemudian SketchUp, ada SolidWorks, ada CATIA dan lain sebagainya. Saya rasa tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bisa menggambar teknik saat ini ya, dengan adanya berbagai macam kemudahan yang tersedia saat ini. Nah, salah satu aplikasi yang kita biasa gunakan dalam membuat modeling ini adalah SolidWorks. Jadi SolidWorks ini adalah suatu perangkat lunak untuk desain modeling yang berbasis CAD
atau Computer Aided Design. Dan SolidWorks ini merupakan salah satu produk dari Dassault Systèmes Corp yang gunanya untuk engineering, design, and drawing. Kemudian khususnya SolidWorks ini digunakan untuk merancang part pemesinan yang berupa assembling dengan tampilan 2 maupun 3 dimensi. Nah, SolidWorks Corporation ini didirikan di tahun 1993 oleh John Heastrick dengan kantor pusat di Amerika sana di Concord, Massachusetts. Dan produk pertama yang dirilis di tahun 1995 dengan nama SolidWorks 95 sampai sekarang terus berkembang dan diperbarui hingga ke SolidWorks 2018. Bahkan mungkin sudah ada yang lebih baru lagi ya. Kemudian lebih dari 3 juta pengguna dari 80 negara di seluruh dunia. Jadi ini sudah benar-benar banyak sekali yang menggunakan karena berbagi kelebihan yang bisa diberikan oleh SolidWorks ini sendiri. Nah, ini dia kelebihan SolidWorks adalah yang pertama benar-benar user friendly. Jadi sangat mudah untuk digunakan. Selain itu untuk mencari referensi dan tutorial juga sudah sangat banyak di internet gitu ya. Lagi generasi saat ini apapun klik-klik cari Google dapat gitu ya. Begitu mudahnya kita mencari referensinya. Lalu penggambaran 3D juga sangat baik, rendernya realistis, bisa dibilang di atas Autodesk. Mungkin ada di antara adik-adik mahasiswa yang sudah familiar atau sudah pernah mencoba menggunakan Autodesk, produk-produk dari Autodesk seperti AutoCAD baik yang 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Kemudian satu package cukup lengkap modulnya, selain ada simulation juga ada piping, ada electrical, molding, dan plastik. Jadi sudah cukup lengkap. Kemudian aplikatif. Bisa dibilang SolidWorks ini sangat aplikatif dan gampang digabungkan dengan software analisa lain. Jadi misalkan kita akan membuat suatu part, kemudian kita buat desainnya, kita bisa gabungkan dia, kombinasikan dengan software analisa. Contohnya pakai software ANSYS. Nah, ANSYS ini salah satu software untuk menganalisa struktur yang bisa digunakan secara linear maupun non-linear. Kemudian penggambaran detail drawing 2 dimensi, annotation, section, kemudian thickness, 3D view, semuanya cukup mudah dan otomatis bisa dilakukan tanpa kita harus buat satu demi satu. Selain beberapa kelebihan tadi, SolidWorks ini juga punya beberapa kekurangan ya. Jadi bisa dibilang speknya ini cukup besar yang dihabiskan, yaitu sekitar 6 GB dan itu belum termasuk ketika kita akan melakukan simulasi atau rendering. Kemudian kita butuh juga graphic card yang minimum sekelas spek gamers, namun rekomendasinya adalah lebih tinggi dari itu ya, sekelas Nvidia Quadro atau ATI Pro, dan ini juga tentunya harganya bisa dibilang cukup tinggi juga gitu ya untuk misalkan dipakai oleh mahasiswa gitu. Lalu minimum RAM-nya adalah 4 GB. Selain itu dalam hal simulasi ini masih sedikit kurang jika dibandingkan dengan ANSYS atau CATIA yang high-end karena SolidWorks ini levelnya masih di mid-end. Kemudian panjang garis yang bisa ditarik dalam aplikasinya nanti adalah maksimum 1000 meter. Selain itu perlu adanya syarat hardware dan memori ketika kita akan menginstal software ini. Untuk hardware-nya kita perlu Pentium 4, Intel Xeon, Intel Core atau AMD disarankan yang lebih tinggi. Kemudian minimum RAM-nya juga 1 GB, ya semakin tinggi tentu semakin baik ya. Kemudian hard disk-nya juga minimum 40 GB. Kemudian VGA card-nya 128 MB, tentu dengan kemampuan OpenGL. Dan monitor SVGA resolusi minimalnya 1024 x 768. Selain itu juga kita perlu Internet Explorer serta minimal Microsoft Excel 2007. Untuk syarat softwarenya ini minimal juga ya, XP Professional, Windows Vista 32-bit, dan Windows 7 32-bit. Jika ada yang lebih baru lagi tentu lebih baik. Kita masuk ke fitur-fitur dasar pada SolidWorks. Jadi secara garis besar fitur-fiturnya ini dibagi menjadi 3 bagian dalam proses desain objeknya. Yang pertama itu adalah part mode, yang kedua assembly mode, dan yang ketiga adalah drawing mode. Ini adalah jendela kerja SolidWorks. Jadi di sini saya menggunakan SolidWorks Premium 2018. Mungkin adik-adik nanti bisa menginstal menggunakan yang ini atau yang sedikit tidak terlalu jauh dari 2018 supaya
kita sama-sama gampang ya dalam belajar. Kemudian di jendela kerja ini yang pertama ada menu bar di paling atas, lalu ada command manager yang ini, lalu ada configuration manager, property manager, ada fitur manager design tree, di sini ada graphic area, lalu ada search di sini, kemudian ada status bar, di sini muncul status barnya, lalu ada taskpane, dan ada toolbar juga di atas ini. Ini semuanya toolbar-toolbar yang bisa kita gunakan ketika kita menggambar nanti. Nah, ini adalah capture dari SolidWorks Premium 2012 ya, jauh lebih lama. Tapi kalau dilihat secara tampilan ternyata nggak gitu banyak perubahan ya. Jadi terutama untuk menu-menu toolbar ini masih tidak terlalu banyak perubahan karena intinya juga kita akan menggunakan menu-menu paling banyak kita pakai adalah feature dan sketch ini. Jadi di sini ada jendela fitur hierarki untuk proses pembuatan yang tadi ada design tree-nya. Lalu ada toolbar tampilan dengan tampilan proyeksi gambar. Lalu ada tab perintah atau command manager. Jadi kalau kita klik nanti toolbar ini akan muncul command manager-nya di atasnya. Kalau kita klik feature, maka akan command manager-nya yang muncul ini. Kita klik sketch, muncul berbeda gitu ya. Lalu di atas ada tab menu untuk pengelolaan file. Kita masuk yang pertama, ada toolbar sketch atau menu bar. Jadi menu bar ini berisi kumpulan fitur-fitur dasar yang paling sering kita gunakan. Dari toolbar standar, menu SolidWorks, SolidWorks Search, sampai dari menu pilihan Help. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di menu bar ini kita akan sering menggunakan feature dan sketch ini dalam menggambar. Ketika kita klik salah satunya, akan muncul command manager yang berbeda. Kemudian di toolbar feature atau command manager, ini adalah toolbar konteks sensitif yang secara dinamis dapat diubah berdasarkan pada kebutuhan toolbar apa yang akan kita gunakan. Jadi filter aplikasi ini berisi toolbar-toolbar feature, sketch, evaluate, dim expert, dan seterusnya. Dan gambar-gambar ini mengilustrasikan ketika kita klik salah satunya, maka akan muncul icon-icon toolbar sesuai dengan fungsinya. Kita akan jelaskan nanti fungsinya secara lebih detail di slide berikutnya. Nah, toolbar surface. Jadi toolbar surface ini ada berbagai macam jenis ya. Ada extruded surface, revolve surface, web surface, love surface, boundary surface, dan fillet surface. Selain itu masih ada banyak yang lain. Ada drip, draft, cell, dan lain-lain. Dan toolbar surface ini berfungsi untuk mengatur bagaimana permukaan dari gambar dua dimensi kita agar bisa timbul ketebalan tertentu sehingga dia bisa menimbulkan efek tiga dimensi. Selain ditebalkan, kita juga bisa mengcutnya atau kita bisa membuat ujungnya yang lancip menjadi tumpul atau sebaliknya gitu ya. Ini fungsinya pun berbeda-beda ya. Contohnya misalkan extruded surface ini, ketika kita klik feature, lalu kita klik extrude surface, maka dari gambar dua dimensi akan muncul ketebalan tertentu yang bisa kita atur. Ketebalannya berapa, ukurannya misalkan dalam satuan milimeter, kita bisa atur setebal sekian milimeter. Kemudian contoh lain, misalkan fillet. Fillet ini fungsinya untuk memotong atau membuat suatu bentuk atau objek. Misalkan kita ingin objek tersebut ujungnya siku, kemudian kita akan buat dia menjadi agak melengkung sedikit. Kita bisa atur menggunakan surface fillet ini. Kemudian masuk ke toolbar sheet metal, digunakan untuk membuat parts dari bahan plate atau sheet metal, dan untuk memunculkannya yaitu kita bisa klik insert, lalu kita klik sheet metal. Untuk toolbar weldment, ini digunakan untuk membuat pekerjaan perakitan yang berkaitan dengan proses pengelasan, dan cara memunculkannya sama dengan yang sebelumnya, tapi kita klik insert, lalu di sini kita klik weldment. Untuk toolbar tools, ini digunakan untuk pengaturan terhadap aplikasi SolidWorks-nya, yaitu kita bisa tampilkan dengan langsung klik di menu tools. Ada toolbar view atau view orientation, ini gunanya adalah ketika kita ingin melakukan pengaturan arah pandangan yang kita inginkan, karena
dalam suatu objek itu tidak mesti hanya tampak depan yang ingin kita lihat, bisa jadi kita ingin melihat tampak lain, yaitu mudahnya kita bisa klik drop down di view orientation, kemudian akan muncul langsung seperti ini, kita bisa pilih view mana yang kita inginkan, atau mudahnya kita bisa klik space di keyboard, lalu kita klik juga arah view yang mana yang kita ingin perlihatkan. Selanjutnya ada toolbar view layout, ini digunakan untuk konversi dari gambar 3D solid ke gambar 2 dimensi yang secara otomatis kita bisa lakukan, misalkan kita mau melakukan print out dari gambar 2 dimensi. Kita bisa tampilkan dengan langsung klik menu tools, kemudian biasanya munculkan dengan cara klik view palette. Kemudian kita bisa drag gambar-gambar tersebut, kita bisa atur urutannya, peletakannya, di mana sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, toolbar toolbox. Di dalam toolbar ini berisi part standar yang kita gunakan biasanya dalam permesinan, yaitu biasanya yang sudah lumrah digunakan ya, baut, mur, gear, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ketika kita klik menu di sini untuk membuat file baru, maka kita akan dihadapkan ke 3 part awal yang saya jelaskan tadi. Yang pertama kita akan masuk ke part mode. Jadi proses desain pada part mode ini merupakan tahap dasar dalam proses menggunakan aplikasi SolidWorks. Jadi proses pendesainan komponen atau part mesin ini diawali dengan kita membuat part-part yang sederhana terlebih dahulu. Caranya kita klik new, lalu kita klik part, kemudian OK. Selanjutnya ke Configuration Manager, yaitu ini merupakan sarana untuk membuat, memilih, dan melihat beberapa konfigurasi bagian dan rakitan dalam dokumen. Misalkan Feature Manager Design Tree, ada Property Manager, kemudian Configuration Manager, dan seterusnya. Kita bisa atur di sini ya, di sisi kiri dari kertas kerja. Kemudian selanjutnya kita masuk dari dalam fungsi utama yang kedua, yaitu assembly. Fitur aplikasi assembly ini berfungsi untuk merakit atau merangkaikan komponen-komponen atau parts yang sebelumnya kita sudah buat secara terpisah, kemudian kita akan gabungkan atau rakit menjadi satu, atau bisa juga kita buat komponennya langsung di layar kerja assembly. Langkah memulainya adalah sama dengan yang membuat part, yaitu kita klik new, lalu kita klik assembly, lalu klik OK. Yang ketiga, ini fitur aplikasi drawing, yaitu untuk kita membuat permodelan yang tadinya 3 dimensi, kita ubah buat menjadi 2 dimensi. Nah, langkah memulainya juga sama, yaitu dengan klik new, lalu kita klik drawing, lalu pilih OK. Nah, apakah sudah siap nih untuk mulai bermain dengan aplikasi SolidWorks? Nah, kita akan coba minggu depan. Semoga adik-adik sudah mulai tertarik dan mempersiapkan, misalkan ada laptop di rumah gitu ya, bisa coba-coba menginstal aplikasi SolidWorks dan kita akan mulai bermain dengan aplikasi SolidWorks di minggu depan. Baik, sekian dulu pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, bisa melalui forum daring Unram atau bisa melalui chat ya, atau email saya di email yang tertera di layar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.